Gaza adalah guru persaudaraan, adalah madrasah persaudaraan. Gaza adalah bentuk nyata bahwa kita bagian tubuh yang sama, bagian tubuh yang utuh, di mana kita selalu peduli antar satu dengan yang lainnya. Persaudaraan sejati bukan diuji saat kita sama-sama senang, tapi persaudaraan sejati nampak saat saudara kita atau diri kita susah. Siapa yang datang membantu kita, dialah saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembicaraan Gaza adalah guru semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah nashkuruka ya Rabbana ala hadhihi ni'am allati la tuhsa. Salatan wa salaman ala habibillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'du. Saudara dan sahabat yang tercinta, sungguh pada hari ini tidak ada yang bisa mencerminkan kepada kita lambang daripada iman kecuali apa yang sedang dibukakan pentas dan panggungnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Palestina, wabil khusus di jalur Gaza di Asqalan Palestina. Saudara dan sahabat tercinta, kita awali dengan apa sih yang dimaksud dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya. Maka dengarkan firman Allah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama, pembatasan itu. Hanya saja dibatasi oleh Allah. Di luar itu enggak ada, enggak termasuk, tidak dihitung. Hanya saja orang-orang mukmin itu adalah ikhwah. Mereka itu bersaudara. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan persaudaraan itu bukan karena dia lahir dari satu rahim yang sama, bukan karena dia punya gen darah yang sama, dari keturunan yang sama, tapi persaudaraan itu kata Rasulullah adalah persaudaraan iman. Ketika iman sudah berbeda, maka putus ya segala hubungan yang ada terkait dengan persamaan darah, sama-sama lahir dari satu rahim, sama-sama ayah dan bundanya, putus semuanya. Maka persaudaraan yang benar itu menurut Allah adalah persaudaraan dalam kesamaan iman. Hadirin hamba-hamba Allah yang kami cintai. Lalu bagaimana orang beriman? Ini makna berikutnya dari hakikat persaudaraan. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam hal bersaudara, dalam hal kasih sayang, dalam hal kepedulian, dalam hal mereka saling menjaga melindungi, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udhun, apabila ada satu saja yang menderita, satu saja yang tersiksa, tersakiti, tada'a lahu sairul jasad, pasti tubuh yang lain akan bergerak untuk membantunya. Coba antum ketika pakai selimut, ternyata ada yang tersingkap di udara dingin ya, kakinya tersingkap, pasti tangan akan langsung spontan, mata akan melihat di mana selimutnya, kemana perginya, kemudian ditutupkan ke kaki yang tadi kedinginan. Luar biasa. Mata rela untuk dibuka, kemudian otak segera bekerja, tangan spontan langsung memberikan bantuan. Demi bisa melindungi kaki yang tadi kedinginan. Ini yang satu tubuh itu. Tergigit oleh nyamuk ya, otomatis tangan kirinya atau tangannya akan langsung menggaruk di tempat itu atau memukul nyamuknya. Dan seterusnya. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sairul jasad. Bahkan kadang-kadang bisahari wal huma. Kadang-kadang dia harus rela bergadang untuk bisa membantu bagian tubuhnya yang sedang sakit, yang sedang menderita. Perhatikan itu. Orang-orang yang dalam keadaan sakit, matanya tidak bisa tidur, otaknya terus bekerja, bibirnya terus berbicara, mencari solusi dan berdoa, dan kemudian tangannya juga ikut bekerja. Itulah dia satu tubuh. Maka mukmin tidak akan membiarkan saudara mukminnya yang menderita, kecuali dia akan ikut merasakan, berempati. Bukan hanya sekedar bersimpati, tapi ikut berempati, peduli. Inilah yang disebut dengan satu tubuh itu. Tapi kalau sudah tidak merasakan, ini sudah
bukan lagi satu tubuh, ataupun dianggap tubuh itu sudah mati. Nah, kalau sudah mati, dia akan menjadi beban saja di tubuh itu, pasti pasti dia layak untuk diamputasi, dikeluarkan. Makanya Nabi SAW, man lam yahtam bi amril muslimin falaisa bi muslim. Orang yang sudah tidak lagi peduli, yang sudah tidak lagi merasakan penderitaan dirasakan muslim yang lain, maka dia bukan lagi orang Islam. Dia sudah layak diamputasi, dikeluarkan. Karena Nabi mengatakan, jangan dia pernah memanggil aku nanti di akhirat, aku sebagai nabinya. Jangan dia pernah mengagung aku, dia sebagai umatku. Jangan pernah dia merasa dia bagian dariku. Luar biasa. Begitu tegas Nabi SAW. Berikutnya, saudaraku dan sahabat tercinta, Gaza adalah cermin dari keimanan. Ya, dan ini Gaza itu adalah ujian daripada persaudaraan. Mari kita lihat cermin keimanan. Antum lihat kalau cerminnya bagus, kalau cerminnya bagus, pasti siapapun yang menampilkan dirinya di depan cermin nampak ada dirinya di sana. Itu pertanda orang ini memang ada, sehingga nampak dirinya ada di sana. Maka Nabi mengatakan iman itu di akhir zaman adanya di Gaza, di Palestina, di Syam. Iman itu ada di sana, kata Nabi. Iman itu ada di sana. Iman itu ada di sana, di Syam. Syam itu adalah Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Apalagi yang terjadi di Baitul Maqdis. Ini jantungnya, paru-parunya daripada Syam itu sendiri. Apalagi yang terjadi di Asqalan yang ada dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani 3270, hadis sahih menurut silsilah Al-Ahadits As-Sahihah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nabi mengatakan bahwa kekuatan umat itu dan barometer iman umat itu di akhir zaman adanya di sana. Saudara dan sahabat tercinta, seperti cermin. Iman itu seperti cermin. Anda mau melihat diri Anda ada atau tidak? Anda mau tahu apakah Anda orang beriman atau tidak? Lihat, apakah Anda hadir di cermin itu ketika Anda menampilkan diri? Ketika Anda datang, Anda hadir nggak di situ? Nampak nggak di cermin itu? Kalau Anda nampak di cermin itu, berarti Anda ada. Berarti iman Anda diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saudara dan sahabatku, ketika kita merasa kita adalah bahagian daripada orang beriman, saat terjadi apa-apa, kita mencoba untuk datang, kita nggak nampak di situ. Maaf sekali lagi. Bukan cerminnya tidak ada, bukan cerminnya rusak, tapi memang kita dianggap tidak ada iman. Sebab apa? Sebab kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan saudara kita di sana. Padahal saudaraku, apa yang terjadi di sana itu sekali lagi adalah untuk menjadi barometer dan cermin keberadaan iman dalam dada kita. Makanya Nabi mengatakan, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali Nabi menyatakan sumpahnya. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Bertanyalah para sahabat. Siapa ya Rasulullah? Nabi berkata, orang Islam yang hidupnya berjalan biasa-biasa saja, normal-normal saja, baik-baik saja, dan dia bisa ibadah dan bahkan bisa tidur dalam keadaan perutnya kenyang. Sementara dia tahu ada saudara muslimnya di tempat lain yang ada dalam jangkauan bantuannya. Dia bisa bantu, tapi dia tidak peduli. Padahal saudara muslimnya kelaparan. Dia sedang disakiti, dia sedang menderita, tapi dia dibiarkan saja. Maka demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Hari ini untuk membantu saudara kita di Palestina, sudah banyak sarana dan saluran. Sudah banyak NGO yang bergerak ke sana. Sudah banyak upaya-upaya saudara beriman kita yang telah menjadi jembatan untuk bisa menyalurkan bantuan kita. Ketika kita tidak peduli atau kita hanya sesekali saja, ini persaudaraan yang rusak. Ini persaudaraan yang cumpang-camping. Ini persaudaraan yang amburadul. Karena persaudaraan yang utuh itu adalah dia senantiasa mendampinginya dari awal sampai akhir. Seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh persis. Mendampingi dari awal sampai akhir. Dari awal dia menderita sampai akhir dia sembuh. Itulah dia. Ingat satu tubuh. Emangnya tangan membantu hanya sesekali? Tidak. Tangan membantu sampai sembuh. Tangan itu membantu sampai sembuh. Mata peduli juga kepada bagian sakit sampai sembuh. Mulut ini terus berbicara, baik kepada dokter, baik kepada orang ahli, baik dalam berdoa dan sebagainya. Sampai merintih, sampai sembuh. Kalau belum sembuh, dia belum berhenti membantu. Itu persaudaraan. Jangan sampai persaudaraan kita hanya ketika ada cerita Tabligh Akbar, lalu kita hadir, kemudian teriak Allah Akbar, lalu dia berdoa amin. Hanya sekedar itu. Kepedulian tidak ada. Apakah seperti ini yang disebut dengan persaudaraan? Ini persaudaraan yang rusak. Persaudaraan yang compang-camping, persaudaraan yang amburadul, persaudaraan yang nggak benar, persaudaraan yang tidak sehat. Persaudaraan yang sehat itu bukan hanya sekedar doa, tapi dia peduli. Dan dia menampakkan kepeduliannya itu sampai saudaranya yang menderita dan sakit itu bisa sembuh. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan persaudaraan. Al-Muslim akhul Muslim. Ya, la yazlimuh. Orang Muslim itu adalah saudara
daripada muslim yang lain. Walaupun dia bukan lahir dari satu rahim, ibunda kita, walaupun ayah kita berbeda, tetapi dia muslim, syahadatnya benar, ya, maka dia adalah saudara saya. La yazlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluh, apa arti yakhdhuluh? Jangan biarkan dia menderita. Jangan biarkan dia larut dalam kesengsaraan, larut dalam kezaliman orang lain, ya. Kita harus tunjukkan kita ada untuknya. Jangan biarkan, maaf saudaraku sekali lagi, apakah kita biarkan bagian kulit kita diserang oleh nyamuk, digigit-gigitnya, pasti kita akan langsung, Tapi kalau hanya kita lihat saja kasihan ya, itu yakhdhuluhu namanya itu. Ya, hanya mengatakan kasihan, semoga sabar saudara kami yang di sana, ya semoga Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Hanya sekadar itu. Apakah itu disebut dengan saudara? Tidak, yang disebut dengan saudara adalah langsung dia berpikir, obat nyamuk mana nih yang bisa diambil, ya. Otaknya jalan, matanya nyari-nyari, tangannya langsung bekerja, lalu menyemprot langsung ke sarang dan ke sumber daripada nyamuk-nyamuk itu. Diselesaikan, ya, bukan hanya menyelesaikan di mana sumbernya, supaya tidak mengganggu bagian tubuh saya yang lain. Begitu saudaraku. Terus wala yakdzibuhu, tidak boleh berbohong kepada saudara muslim kita, wala yahqiruhu, dan jangan juga meremehkan, merendahkan saudara kita. Ini yang saudara muslim. Tapi kalau kebalikannya dibuat, apa yang terjadi di Palestina, boro-boro dia membantu, malah ikut lisannya meremehkan. Tulah kenapa tetap bertahan di sana, tulah kenapa harus melawan, tulah kenapa nggak hijrah saja, kenapa nggak didengarkan nasihat daripada ulama kami. Ini adalah orang-orang yang persaudaraannya atau hatinya atau otaknya itu kotor dan rusak sudah. Walaupun jenggotnya sampai selutut, ya, walaupun jidatnya hitam, jadi-jadinya hitam saking banyak sujud, bibirnya berbusa karena banyaknya zikir, tapi maaf, saudaranya seperti itu, malah dia yahqiruhu, meremehkannya, merendahkannya, dan menyalah-nyalahkannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara macam apa yang seperti ini? Ya, ini adalah bukti iman yang semu, bukti iman yang palsu. Baik saudara dan sahabat tercinta, maka luka Gaza sebenarnya adalah panggilan nurani dunia. Coba lihat, orang-orang di Eropa nggak perlu ada iman mereka, nggak perlu bersyahadat, tapi nurani mereka terpanggil. Betul tidak? Turun mereka dalam jumlah ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, dan mereka bergerak secara spontanitas mengumpulkan bantuan. Mereka berani menggedor pintu-pintu kedutaan Israel di mana-mana saja mereka berada. Mereka berani mengatakan perkataan-perkataan yang tajam kepada penguasa-penguasa mereka, dan bahkan mereka melakukan acara boykot. Nurani mereka terpanggil. Mereka non-muslim loh itu. Mereka non-muslim. Lah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita ini berhak dikatakan muslim? Apakah kita berhak dikatakan mukmin? Lihat, sebanyak apa kita peduli dengan mereka. Sebanyak apa kita membersamai mereka dalam kepedulian kita. Kepedulian ini jangan disangka hanya kepedulian sekali sebulan, ya, sekali 3 bulan, saat diajak turun demo sekali itu saja. Tidak, demi Allah, saya sudah sampaikan kepada kita semua. Seharusnya di setiap rumah kita ada satu orang saudara Gaza kita yang kita rekrut, ya, kita ambil, yang kita jadikan saudara. Walaupun fisik mereka tetap di sana, tapi seolah di rumah kita ada salah seorang di antara mereka. Kita adalah ansornya, mereka muhajirinnya. Buat sunduk kotak amal kemanusiaan. Ya Allah, ini untuk saudara Palestinku. Setiap kita makan pagi, makan siang, makan malam, seolah dia ada di meja makan bersama kita. Jadikan ini makan siangmu saudaraku, ini makan malammu saudaraku, ini makan sarapan pagimu saudaraku. Lakukan itu. Sampai akhir bulan buka, kirimkan melalui NGO yang kita percayai. Uzma Care ada salah satunya. Silakan masukkan ke rekening Uzma Care yang sudah ada. Kemudian ulang balik. Sampai kapan itu Buya? Sampai Palestina merdeka. Atau sampai kita Allah wafatkan. Maka insya Allah iman kita dalam pengakuan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita benar. Ibarat cermin tadi, saat kita tampil ke depannya ada kita di dalamnya. Pertanda kita ini ada. Pertanda iman kita ini ada di mata Allah. Tapi ketika kita tampil, cermin ada, tidak ada kita, tidak nampak kita, berarti kita ini dianggap tidak ada. Katanya sih, saya beriman. Tapi saat saudaranya menderita di sana, kita tidak muncul di situ. Kita tidak ada di situ. Iman apa yang mau kita sebut-sebut di depan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibarat saudaraku, maka dengan ini banyak pelajaran yang dapat kita petik dari Gaza ini. Apalagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah As-Saff ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Allah menginginkan orang beriman itu
berjuang bersama seperti satu gedung, satu bangunan yang kokoh di mana mereka saling mengisi, saling melengkapi dan saling begitu saudaraku. Mereka sedang berjuang nggak yang di Gaza? Iya. Maka ikutlah berjuang dengan mereka. Pertama, beri mereka makan minum agar mereka bisa sehat dan kuat. Beri mereka obat yang sakit sehingga bisa sembuh. Berilah mereka biaya dan modal agar mereka bisa terus melanjutkan perjuangan mengusir penjajah. Baru itu yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau itu pun tidak kita lakukan, maka sementara kita mampu, sementara kita punya, maka sekali lagi, apakah layak kita dikatakan mukmin? Apakah layak kita dikatakan mukmin? Kalau kita bisa beri mereka makan minum, bisa kita beri mereka obat-obatan, kasih mereka pakaian musim dingin dan tenda dan sebagainya, kita sebatas muslim. Tapi kalau kita mampu memberi modal kepada mereka, membiayai perjuangan mereka sampai Masjidil Aqsa bebas, sampai Palestina merdeka, insya Allah kita sampai ke tingkat mukmin, saudaraku. Terakhir, penutup daripada tausiah kita, Gaza adalah guru semesta, yaitu refleksi untuk umat Islam seluruh dunia, wabil khusus dari Indonesia ini. Wallahi, demi Allah, saya melihat apa yang dikatakan Nabi SAW benar-benar nyata. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Siapa orang Islam yang tidak memberikan dan tidak menunjukkan bentuk kepeduliannya dengan muslim yang lain, maka dia bukan orang Islam. Kepedulian itu bukan hanya berbentuk doa-doa saja, saudaraku, karena doa itu tidak butuh pengorbanan apa-apa, tidak menunjukkan bentuk daripada pembelaan apa-apa. Doa itu bisa dibalik dalam kamar. Doa itu selalu bisa dilantunkan kapan saja. Dan itu menunjukkan kita muslim. Kita doakan mereka. Tapi maaf, kalau kita hanya sebatas doa saja, tidak menunjukkan kepedulian yang lebih serius, sehingga saudara kita di sana merasakan langsung uluran tangan kita, merasakan langsung kehadiran kita, maka sebatas kita hanya mendoakan, kita hanya sebatas muslim. Tapi kita dianggap pemilik iman yang paling rendah. Adapun kalau kita ingin diakui sebagai pemilik iman tertinggi, tampillah biyadihi, dengan tangannya, tampillah dengan hartanya, tampillah dengan kekuatannya, dengan medianya, dengan lisannya, dengan handphonenya. Sebarkan semua apa saja kabar baik yang terjadi di Palestina, di Gaza. Ya, sebarkan semua kejahatan Israel, penjajah dan Amerika dan sebagainya. Kemudian kita harus tetap membantu mereka dengan cara memberikan. Beri apa yang bisa kita beri. Berikan sehingga mereka bertahan hidup, sehingga mereka bisa terus berjuang. Jihad mal, ya, laksanakan itu, saudara dan sahabat tercinta. Maka Gaza adalah guru persaudaraan, adalah madrasah persaudaraan. Gaza adalah bentuk nyata bahwa kita bagian tubuh yang sama, bagian tubuh yang utuh, di mana kita selalu peduli antar satu dengan yang lainnya. Persaudaraan sejati bukan diuji saat kita sama-sama senang, tapi persaudaraan sejati nampak saat saudara kita atau diri kita susah. Siapa yang datang membantu kita, dialah saudara kita. Kan gitu kan keyakinan kita selama ini. Oh, dia betul-betul saudara sejatiku. Buktinya apa? Ketika aku susah, dia duluan yang datang. Ketika aku sedang payah, dia duluan yang memudahkan. Ketika aku sedang sakit, dia duluan yang berkunjung. Ketika aku sedang butuh-butuhnya, dia yang memberi, yang menutupi. Dia adalah saudara sejatiku. Tapi orang yang ketika kita senang, makan enak, ketika ada orang datang gabung, itu bukan saudara. Itu malah tatafuli, ya. Itu adalah orang-orang yang ikut ngabisin aja namanya itu. Hanya bersenang-senang dalam kita senang. Tapi saudara sejati adalah dia bersusah-susah saat kita susah. Ketika kita susah, dia hadir dan tampil. Kita Muslim Indonesia ingin di mata Allah kita adalah orang-orang beriman. Sahabatku, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti akan membantu seorang hamba saat hamba itu membantu saudaranya yang lain. Mudah-mudahan hadis terakhir ini menutup kajian kita. Gaza mungkin saja saat ini sedang terkepung. Gaza mungkin saja saat ini sedang diblokade. Tapi persaudaraan kita, kepedulian kita, hati kita, dan segala upaya kita tidak bisa diblokade oleh penjahat-penjahat yang sedang melakukan kezaliman dan kejahatan mereka. Barakallahu fina fikum, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.